Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Komisaris Polisi Robi Wicaksono Sarjana Hukum Wakapolres Lampung Barat. Pada hari ini, Polres Lampung Barat melaksanakan kegiatan restorasi justice. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, kemudian keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Restorasi justice ini diatur dalam Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan restorasi justice. Kegiatan ini bisa kita laksanakan asalkan sudah memenuhi persyaratan formil maupun persyaratan material. Persyaratan formil adanya surat kesepakatan perdamaian, kemudian persyaratan materialnya tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, dan bukan perbuatan yang dilakukan pengulangan. Sebetulnya restorasi justice ini sudah lama, sudah sejak tahun 2021, namun hari ini tepat sekali kita melaksanakan restorasi justice terhadap dua pihak yang sedang bermasalah. Kenapa kita melaksanakan restorasi justice? Karena tidak semua tindak pidana itu harus diselesaikan di meja persidangan. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan, ya kita bisa menyelesaikan tanpa melalui persidangan. AOC atau Analysis of Crime terkait perkara 351 di Pekanbaru. Di sini telah terjadi tindak baik korban maupun terlapor mengajukan permohonan untuk dilakukan keadilan restoratif sesuai Perpol 08 tahun 2021, yang mana syarat-syaratnya terus sampai bawah lagi. Materialnya tidak menimbulkan keresahan, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah, tidak bersifat radikal, separatis, bukan pelaku pengulangan tindak pidana, bukan tindak pidana terorisme. Lanjut. Di pasal 6 persyaratan formilnya meliputi perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Jadi perkara ini ya di luar perkara narkoba. Jadi di sini untuk perdamaiannya sudah dilakukan dan pemenuhan hak-haknya pun juga sudah dilakukan. Nah, di slide yang terakhir ada di sini ada lampirannya. Ini mewakili Bapak Kapolres, selanjutnya Bapak Kapolres sudah memiliki ini, namun beliau ada kegiatan di Jakarta dan beliau sudah mendelegasikan kegiatan ini kepada saya. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Kadin Reskrim bahwa keadilan restorasi justice atau penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga atau pihak lain, tokoh untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dan ini bisa kita laksanakan apabila syarat-syarat formil maupun material kita sudah dipaparkan bahwa persyaratan material maupun formil sudah dilakukan. Tetapi di sini saya ingin menegaskan kepada selaku pemimpin ini saya mau minta korban tadi yang saya bagaimana Pak? Ini perdamaian ini memang Bapak sepakati atau ada unsur tekanan atau bagaimana? Bapak sendiri dengan kesadaran untuk berdamai ini? Memang untuk Bapak sendiri. Dengan kesadaran saya tidak ada unsur saya. Kemudian permintaan atau tuntutan yang Bapak minta sudah dipenuhi, pengobatan yang sudah dipenuhi, sudah dipenuhi. Dari pihak keluarga Bapak. Ini sudah sepakat ya keluarga ya, karena intinya dari sini. Tidak ada unsur paksaan Pak ya. Ini kira-kira nanti setelah kita lakukan restorasi justice bisa kembali lagi kondisinya seperti semula, tidak ada permasalahan di kemudian hari ya.
sudah bagaimana? Sudah menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi. Karena kita semua punya masalah, ya. Tapi bagaimana masalah kita bisa kita selesaikan dengan baik. Tidak harus menggunakan kekerasan, tidak harus menggunakan senjata tajam. Karena kalau Bapak melakukan hal seperti itu, dampaknya akan berurusan dengan hukum. Ya, tapi saya kira setelah di sini tidak ada masalah lagi di kemudian hari, ya. Satu dua orang ya. Boleh lihat saya lihat soal perjanjian ini. Boleh saya? Itu ya. Pak perhatiin bagaimana dengan kesalahan ini? Nggak ada kata lagi ya kesalahan musyawarah di bawah, di mediasi di bawah. Nggak ada ya. Betul-betul nggak ada. Protokol yang lain tidak ada masih. Tidak ada, sudah bisa dipastikan kondusif ya. Ya. Baik, kalau demikian setelah kita mendengar paparan dari kami dan saya sudah melihat bukti-bukti formil, ya ada surat kesepakatan perdamaian, kemudian bukti-bukti material tadi yang sudah dipaparkan tidak menimbulkan konflik sosial, tidak menimbulkan keresahan dan lain-lain. Ada beberapa poin tadi. Kalau secara pribadi saya, waktu pimpinan juga saya nyatakan ini bisa kita lakukan upaya restorasi justice. Tinggal nanti ke depannya kita lebih intens berkomunikasi dengan pihak kejaksaan, karena ini sudah dilimpahkan kejaksaannya. Ini saran dari saya, nanti kita bisa dengarkan lagi pendapat dari Kasat Reskrim yang diwakili oleh KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan juga Bapak Wakapolres, para Kasih Propam, para kami, para perwira lainnya, peserta gelar dan tokoh adat serta peratin yang menghadiri kegiatan restoratif justice ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolres, artinya bahwa di sini penyidik dari Polsek Sekinjal memaparkan terkait dengan kegiatan akan diadakannya restoratif justice. Jadi memang ini diatur di kepolisian, diatur juga berkaitan dengan restoratif justice selagi dari kedua belah pihak sama-sama sepakat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Artinya memang polisi juga lebih mengedepankan berkaitan dengan restoratif justice karena tidak semua tindak pidana itu harus selesai di persidangan. Saya langkah-langkah apa yang sudah dibicarakan oleh senior harapan saya kalau nanti sudah damai, sudah nggak ada tuntutan, agar kandidatnya berkas-berkasnya dilengkapi. Terus mungkin nanti selesai sidang saya ada arahan buat kandidat tersendiri kan, sesuai arahan dari Kapolda selaku pengawasan. Itu aja kan, terima kasih. Cukup ya. Ada lagi dari Reskrim? Pak Pani? Tipikor? Ya, silakan. Memiliki dan intinya hampir sama dengan apa yang disampaikan dengan Kasih Propam bahwa kita selaku Satreskrim pembina fungsi dalam ini kiranya perdamaian ini juga tidak mengesampingkan apa yang menjadi kelengkapan berkas perkara. Sempat saya lihat tadi berkas perkara tata urutan dari mekanisme awal kayak seperti ada penahanan atau split penahanan tidak masuk, yang ada di surat perintah penangguhan, kemudian permintaan visum, apakah menjadi kelengkapan itu. Sejatinya berkas itu kita proyeksikan sebagai berkas yang akan mendapatkan putusan yang inkrah, gitu kan gitu. Tapi karena diakomodir dengan ketentuan perundang-undangan bisa kita lakukan restoratif justice. Ya, monggo, yang penting syarat material dan formilnya bisa dipenuhi, kita sih nggak mempermasalahkan, tetapi secara administratif apa menjadi kelengkapannya itu benar-benar terlaksana dan itu tersimpan di dalam arsip polsek kan
karena suatu waktu kita nggak tahu kan, kita tadi bom waktu, mungkin ada gejolak, ada komplain, kita nggak tahu nanti ke depannya, kita berpikirnya dulu. Saya rasa itu. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Cukup ya? Artinya di sini sekarang penegakan hukum itu yang paling tertinggi. Jadi tidak ada alasan bahwa mentang-mentang dia siapa tidak bisa dihukum. Kami ucapkan terima kasih kepada Polres Lampung Barat telah memfasilitasi perdamaian antara saya sebagai pihak pelapor Marto Syamar Rasid dan pihak korban Istiawan. Telah selesai sampai hari ini dan untuk kedepannya tidak ada dendam apapun dan tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Terima kasih. Sip, mantap. Sabar. Tanda tangan lagi ya. Oh iya. Mantap. Nanti secara khusus dia saya. Baru ini kami sendiri kaget sebenarnya. Oh ternyata bisa gitu loh, sudah masuk penyidikan tapi Memang itu. Kalau bedanya mediasi dengan restorasi justice. Kalau mediasi dia di tingkat bawah. Sebelum lapor ke polisi sudah diselesaikan. Itu ranahnya biasanya babin, ketua pekon atau pratin itu bisa melakukan mediasi atau ya kapolsek di sana bisa. Tetapi kalau sudah sampai dengan LP laporan polisi, nah ini yang namanya restorasi justice. tapi selama ini Pak baru ini ya Pak ya? Kalau di Polres. mungkin di Polres baru ini, tapi kalau saya pada saat saya di Teluk Betung Utara, Kapolsek Teluk Betung, saya sudah pernah melaksanakan itu antara pencuri besi dengan pihak perusahaan. Pihak perusahaan memaafkan, bahkan setelah restorasi justice, pelaku pencuri besi itu diberikan pekerjaan di perusahaan itu. Karena memang kondisi dia mencuri bukan untuk mata pencarian, memang untuk makan sehari-hari. Karena kami pada saat anggota kami mengantarkan surat ke rumahnya, betul-betul kondisinya sangat memprihatinkan. Rumahnya dihuni oleh sekian banyak ya kecil, kemudian kamar tidur di situ, kamar tamu di situ, kamar mandi juga di sebelahnya. Memang dia bukan mencuri karena mata pencarian, tapi memang kalau saya sendiri Pak Roga sangat mendukung ya. Kalau kita kemarin di tingkat kabupaten itu ada namanya rumah restorasi. Ya, mungkin Pak Wali kemarin ada juga ya. Ya, pada saat resmian itu ya. Mungkin salah satu untuk di Polres juga. Mungkin ini sudah belum ada tapi sudah dilaksanakan. Iya. Kalau aturan itu sudah berdiri sejak tahun berapa sebenarnya? Tahun 2021 sudah ada ini. Perpol nomor 8 tahun 2021 itu. Hanya saja baru kali ini ya di Polres. Sebetulnya sudah banyak, cuma sudah sering dilakukan baik di Polsek. Cuma yang baru kita mediakan momennya ini ya, baru kita angkat ke media.